Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya sobat dimanapun Anda berada? Senang sekali saya bisa berjumpa untuk berdiskusi serta sharing kepada Anda semuanya. Berjumpa kembali di channel Z2H Insight. Untuk Anda yang baru bergabung dan menemukan channel ini, saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan channel ini bisa menambah wawasan dan memberikan manfaat kepada Anda semua. Sejak dulu hingga sekarang, banyak orang yang suka membangun gedung-gedung tinggi ataupun yang disebut dengan gedung-gedung pencakar langit. Dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah skyscraper. Ya, dengan bangunan-bangunan yang megah itu menunjukkan bahwa kemampuan sebuah negara ataupun teknologi keindahan arsitektur yang sangat memukau. Masing-masing negara berlomba-lomba untuk membangun gedung-gedung pencakar langit, yang mana gedung pencakar langit itu sendiri adalah gunanya sebagai penanda bahwa negara tersebut memang negara yang maju. Berbicara tentang gedung-gedung pencakar langit atau bangunan-bangunan yang megah, tidak hanya di era modern saja. Di era zaman dulu, jauh sebelum peradaban modern dimulai, ada banyak sekali peradaban-peradaban dan bangunan-bangunan yang indah. Bahkan arsitekturnya itu sangat membingungkan para ilmuwan di zaman sekarang. Salah satu dari bangunan tersebut adalah Taman Bergantung atau Taman Gantung yang terletak di Babilonia. Di mana kalau Anda ketahui bahwa Taman Gantung tersebut ternyata memiliki struktur dan arsitektur yang sangat-sangat memukau. Bahkan para ilmuwan itu membuat tercengang. Kenapa dan bagaimana Taman Bergantung Babilonia itu bisa dibangun? Karena pada waktu itu di zaman sebelum modern, bagaimana keterbatasan teknologi, kemudian ketersediaan sumber daya manusia bisa membangun taman bergantung yang ada di Babilonia tersebut. Nah, ini akan kita bahas. Benarkah taman Babilonia itu adalah taman yang dibangun dan nyata di dunia ini? Ayo kita putar dulu intronya, jangan skip videonya. Apa yang ada dalam imajinasi Anda ketika Anda mendengar sebuah taman, di mana taman tersebut ternyata adalah taman yang bergantung, atau The Hanging Garden from Babylonia. Jadi taman tersebut bukan terletak di atas dasar tanah, tetapi dia mengambang sekitar ketinggian 1 meter di atas permukaan bumi. Lebih tepatnya di bawahnya adalah sungai Efrat yang ada di Mesopotamia. Kalau sekarang itu di kawasan Irak modern. Jadi apa imajinasi Anda ketika Anda mendengar bahwa di dunia ini ternyata ada struktur bangunan yang sangat indah, megah, dan mempunyai arsitektur yang sangat mengagumkan. Jadi taman tersebut bukan hanya dibangun di atas permukaan air seolah-olah dia mengambang dan menggantung. Tetapi taman tersebut juga memiliki struktur bangunan yang sangat indah, sangat kokoh, dan sampai saat ini pun para ilmuwan masih kebingungan bagaimana caranya Taman Bergantung atau The Hanging Garden from Babylonia itu dibangun. Apa yang ada dalam imajinasi Anda? Tentunya imajinasinya adalah sebuah taman. Taman tersebut sangat indah, sangat megah, kemudian berdiri kokoh, dan taman tersebut memang menggantung. Namanya juga sudah Taman Bergantung di Babilonia. Tentu imajinasi kita akan sangat berbeda. Karena hingga saat ini pun, hingga tahun 2022 dan abad 21 ini, para ilmuwan di seluruh dunia itu masih terus mencari tahu keberadaan dan kebenaran tentang The Hanging Garden from Babylonia atau Taman Bergantung yang terletak di Babilonia. Tentunya kalau kita berbicara tentang peradaban-peradaban masa lalu, banyak sekali peradaban yang sangat mengagumkan. Ada peradaban kaum Ad, ada peradaban Romawi, ada peradaban Yunani kuno, bahkan ada peradaban kaum Samud yang bisa membelah batu-batu besar, yang mana ini juga salah satu
salah satunya diceritakan dalam kitab suci Al-Quran. Nah, kita kembali lagi kepada Taman Bergantung, di mana Taman Bergantung ini ternyata dibangun oleh Raja Nebukadnezar II, tepatnya 600 tahun sebelum Masehi, atau jauh sebelum Kekaisaran Romawi kuno berdiri. Nebukadnezar II membangun Taman Bergantung ini dengan tujuan untuk membahagiakan salah satu istrinya. Jadi diceritakan bahwa Raja Nebukadnezar II ini mempunyai seorang istri dan memiliki beberapa permaisuri. Kemudian Nebukadnezar II memutuskan untuk membangun sebuah taman yang megah, taman yang tidak pernah dibayangkan oleh siapapun pada masa itu. Dan kemudian terciptalah Taman Bergantung Babilonia, atau taman yang memang sengaja dibuat menggantung di bawah sungai Efrat. Tentunya kalau kita membayangkan, sampai teknologi sekarang ini pun kita tidak pernah bisa membayangkan bagaimana caranya taman itu bisa digantung. Dan digantungnya dengan apa? Para ilmuwan masih berdebat dengan permasalahan ini. Kemudian perdebatan itu tidak hanya berhenti di situ. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana cara sistem irigasi ketika ada tanaman yang akan disiram pada taman tersebut. Namanya juga sudah taman bergantung. Nah, ada beberapa anggapan bahwa taman gantung yang ada di Babilonia itu ada yang mengatakan fiksi. Kenapa bisa demikian? Karena sampai saat ini pun belum ada jejak-jejak reruntuhan satupun yang menunjukkan bahwa taman bergantung itu pernah eksis di dunia. Itu yang pertama, karena barangkali ilmuwan sudah menyerah. Tetapi ada juga teori yang berpendapat bahwa taman bergantung yang ada di Mesopotamia itu memang benar ada. Tetapi memang keberadaannya sangat misterius. Mungkin saja ada faktor-faktor bencana alam dan faktor-faktor yang lain. Kemungkinan ada gempa bumi, peperangan, atau erosi tanah yang mengakibatkan taman bergantung itu sampai sekarang belum ketahuan di mana jejaknya. Ini juga sama seperti kasus kerajaan Majapahit, kan sampai sekarang masih diteliti dan masih dicari di mana sebenarnya keraton Majapahit itu yang ada di, konon katanya ada di Trowulan, Jawa Timur. Nah, sama halnya dengan taman bergantung Mesopotamia itu. Jadi sampai sekarang pun masih terus dicari apakah memang tenggelam atau memang hilang entah kemana. Itu ilmu masih terus mencari hingga saat ini. Dan ada satu teori yang mengatakan bahwa taman Babilonia itu, taman bergantung yang ada di Mesopotamia itu ternyata dibangun oleh peradaban yang lain dari luar bumi. Tepatnya adalah alien. Kenapa ini bisa dikatakan demikian? Karena sangat tidak mungkin manusia zaman dahulu itu bisa membangun taman yang bergantung, bisa membangun bangunan yang bisa membingungkan manusia hingga saat ini pun. Karena Raja Nebukadnezar II itu 600 tahun sebelum Masehi, jauh sebelum Kekaisaran Romawi berdiri. Bagaimana caranya umat manusia pada zaman itu membangun sebuah struktur bangunan yang membingungkan para ilmuwan hingga di abad modern ini pun. Kalau kita ketahui bahwa sekarang ini banyak gedung-gedung pencakar langit dan bangunan-bangunan yang membingungkan para ilmuwan. Contohnya adalah Burj Khalifa. Kemudian nanti ada Jeddah Tower, di mana ini sudah direncanakan oleh pemerintah Arab Saudi. Tingginya sekitar 1 km. Tentunya kalau ini dihubungkan dengan taman bergantung, belum ada apa-apanya. Karena taman bergantung itu berdiri 1 meter, sekitar 1 meter lebih kurang di atas sungai Efrat. Anda bisa bayangkan bagaimana rumitnya. Dan pertanyaan yang terbesar adalah bergantung kepada apa? Seolah-olah kan itu melawan gravitasi. Jadi mungkin kalau di zaman sekarang itu disebut dengan teori levitasi atau teknologi yang melawan anti gravitasi, yang memungkinkan bangunan itu bisa mengambang atau benda atau objek itu bisa mengambang di atas permukaan tanah tanpa takut untuk jatuh. Itu pertanyaan besarnya. Kemudian ada yang berpendapat bahwa mungkin saja dulu memang pernah eksis yang namanya taman bergantung itu. Tetapi gambar-gambar yang beredar di buku-buku sejarah, kemudian gambar-gambar yang beredar di internet itu adalah
hasil pemikiran imajinasi manusia. Jadi taman bergantung yang ada di gambar-gambar yang beredar di internet itu hanyalah hasil rekonstruksi dari beberapa ilmuwan dan hasil imajinasi manusia yang dituangkan ke dalam bentuk visualisasi. Bisa saja taman bergantung itu lebih indah daripada itu. Karena sampai saat ini pun belum pernah ada yang menemukan sisa-sisa puing-puing dari taman bergantung yang dibangun oleh Raja Nebukadnezar II itu. Jadi Anda kalau melihat film-film yang bertemakan tentang film yang berhubungan dengan peradaban Mesopotamia, kemudian yang berisikan tentang gambar-gambar yang menceritakan tentang taman bergantung itu hanyalah rekonstruksi. Bisa saja itu salah karena memang sampai saat ini belum ada ilmuwan yang bisa mengungkap keberadaan di mana letak sebenarnya dari taman bergantung yang dibangun oleh Raja Nebukadnezar II. Kalau Anda melihat di Google atau di internet, banyak sekali gambar-gambar yang mengungkapkan serta mengilustrasikan bagaimana bentuk keindahan dari bangunan tersebut. Tapi itu hanya gambar saja, bisa saja lebih indah daripada itu, bisa saja lebih megah daripada itu, dan lebih membingungkan dari gambar yang beredar di internet itu. Ya kita bisa bayangkan saja ya, karena 600 tahun sebelum Masehi itu memang peradaban masih sangat bisa dibayangkan belum mengenal namanya teknologi. Tapi Kaisar atau Raja Nebukadnezar II bisa melakukan itu. Nah jadi seperti itu barangkali kehebatan orang-orang zaman dahulu dalam membuat bangunan tidak main-main. Bukan hanya itu saja, seperti Taj Mahal, kemudian Menara Miring di Pisa. Tapi itu kan setelah Masehi dan ini 600 tahun sebelum Masehi, tentu lebih hebat lagi. Nah, apakah Anda percaya bahwa taman bergantung itu pernah ada? Silahkan simpulkan sendiri. Tapi yang jelas sampai saat ini pun di abad ke-21 para ilmuwan masih terus berusaha untuk mengungkap sejarah-sejarah yang belum terungkap ke dunia. Kita tunggu saja hasil dari riset ilmuwan ini, mudah-mudahan bisa memberikan gambaran serta konstruksi yang nyata dan konkret kepada kita. Apakah sebenarnya yang disebut dengan taman bergantung itu? Apakah digantung dengan tali atau bagaimana? Ini kita tinggal tunggu saja hasil dari penelitian-penelitian terakhir. Dan mari kita terus belajar bahwasanya di dunia ini tentunya masih banyak hal-hal yang belum terpecahkan. Hal-hal yang masih menjadi misteri. Dan kita harus terus berusaha untuk menunggu dan memastikan bahwa memang kita ini tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan orang-orang terdahulu. Mari kita terus belajar, mari kita terus tingkatkan literasi, dan jangan lupa untuk terus berkarya. Terima kasih sudah menyimak video ini, mudah-mudahan video ini bisa memberikan gambaran serta manfaat kepada Anda semua dalam memberikan sumbangsih kepada ilmu pengetahuan. Jangan lupa terus belajar. Kalau misalkan ada kolom komentar, diskusi, kita diskusikan di kolom komentar. Terima kasih sudah menyimak, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.